Kalau Sobat Polri masih bersama saya Bripol Intan Anansi bersama Kompol Nyi Ayu Fitria Faca SHMH Kasat Lantas Polresta Magelang Polda Jawa Tengah atau yang biasa kita kenal dengan UST. UST dan masih dengan tema program Polisi Sahabat Anak dan Polis Bustusku Pesantren Satlantas Polresta Magelang. Nah Bu, tadi kan kita sudah membahas tentang kegiatan Polisi Sahabat Anak di sekolah umum. Nah untuk penerapannya sendiri di pesantren seperti apa? Kalau untuk pelaksanaan kegiatan edukasi polisi sahabat anak maupun kegiatan-kegiatan edukasi lainnya di pondok pesantren, kita rutin bekerja sama dengan pondok pesantren yang ada di wilayah Polresta Magelang itu rutin dilaksanakan. Contohnya menjadi inspektur upacara, kemudian ikut bergabung dalam kegiatan-kegiatan perayaan keagamaan di masing-masing pondok, itu kita sudah rutin menjadi narasumber juga. Kemudian MPLS juga ada di pondok pesantren, kita juga menjadi narasumber. Jadi untuk kegiatan-kegiatan di pondok pesantren ya, itu sudah rutin kita agendakan bersama dengan pengurus-pengurus pondok yang ada di Magelang. Nah, untuk tujuan spesifiknya ini seperti apa, Ibu? Tujuannya adalah mengenalkan, mengedukasi seluruh santri, santriwan dan santriwati terkait dengan keselamatan berkendara, dari yang paling dasar sampai dengan pengetahuan-pengetahuan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran kasat mata gitu bisa. Terus, kemudian edukasi tentang keselamatan berlalu lintas kepada santri di pesantren ini apakah berbeda dengan Polis Go to School di sekolah-sekolah seperti biasanya? Eee, Secara garis besar sama, hanya kita, memberikannya pada momen-momen tertentu. Kalau untuk sekolah-sekolah mungkin pada kegiatan-kegiatan rutin sekolah, namun untuk pondok pesantren kita lebih cenderung sebagai narasumber di kegiatan-kegiatan perayaan mereka. Itu mereka kadang memiliki kegiatan-kegiatan mandiri, masing-masing pondok berbeda-beda. Nah, kita dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Nah, berarti itu hanya seperti ceramah ataukah bentuk seperti Iya, diskusi itu bisa. seperti Jadi kita mulai dengan memberikan materi-materi, untuk saat ini yang lebih menarik adalah berupa penayangan video-video. Setelah video-video terkait keselamatan berkendara, video terkait dengan testimoni korban laka, nanti mereka akan bertanya. Bertanyanya seputar terkait dengan, perlengkapan berkendara yang berkeselamatan, kemudian terkait dengan pelanggaran, tata cara terkait dengan e-tilang, itu mereka ternyata belum mengetahui juga gitu. ini pasti sangat antusias sekali ya, Bu, Iya. karena kan dulu adik saya tuh ada yang di pondok, Bu. Oh Terus gitu? jadi begitu, teman-temannya tahu, "Oh ini Mbaknya Iya iya. ini gitu Yang polisi," tuh jadi orang-orang, "Wah polisi polisi." ya, yang seru itu sebenarnya kalau itu pondoknya semuanya, eee laki-laki mungkin ya, itu kadang kita kan beberapa, anggota di Kamsel itu mayoritas perempuan, kadang Siap. masih baru membuka aja, apalagi saya Kasat Lantasnya, kadang mereka sudah, "Oh Bu Kasat, oh Polwan," gitu. Itu yang menjadi agak-agak kita Mhm. agak-agak ini ya, kadang agak-agak ya banggalah gitu, Siap. mereka ternyata sangat mengagumi sosok polisi sih, Siap gitu. siap, Bu. Nah, selama ini yang dilaksanakan Polis Gusdur pesantren ini sudah berapa banyak pesantren, Bu, di Magelang? Sudah hampir semua pondok. Kita, rutin melaksanakan kegiatan edukasi. Itu sudah hampir di semua pondok yang ada di Polresta Magelang. Itu secara rutin, Secara rutin, ya. kemudian, Bu, apakah program ini sudah mampu meningkatkan kesadaran santri tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas, mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, dan menciptakan lingkungan berlalu lintas yang lebih tertib dan Iya, aman? alhamdulillah mereka menerima ini dengan sangat positif. Jadi, yang dulunya keluar pondok mungkin tidak menggunakan helm atau, cuman ke tuku apa gitu, beli apa gitu, nggak mau pakai helm, tapi sekarang mereka sudah tertib. Sampai ke kota, kemana semuanya sudah tertib menggunakan helm dan Sudah terbangun perlengkapan. sadar nggak Iya, siap. bahkan mereka pun kadang dia DM di Instagram, misalkan kami baru dari sana gitu, dari pondoknya, nanti dia DM, "Ibu, kami yang tadi malam ikut," gitu. Oh, siap. Iya, berarti kan ada dampak positifnya ya terkait dengan pembinaan. Ini berarti benar-benar menunjukkan, bahwa kedekatan polisi dengan Iya masyarakat ya, Bu. iya. Itu berarti benar-benar polisi sahabat anak Iya. sama UST. UST. Nah, Bu, kemudian Mhm. bagaimana sinergisitas yang dijalin oleh Polresta Magelang ini untuk menumbuhkan kesadaran berlalu lintas kepada pelajar?
Kita rutin dengan berkoordinasi dan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, kemudian dengan seluruh kepala sekolah, kita melaksanakan kegiatan, keselamatan edukasi dari unit Kamsel sudah dilaksanakan, baik sebagai inspektur upacara, kemudian pengisian materi narasumber di MPLS itu sudah rutin, maupun, mengisi terkait dengan pembinaan penyuluhan itu juga baik dari sekolah yang meminta maupun kita sudah rutin diagendakan. Berarti ini dengan pihak sekolah ini saling Iya, berkoordinasi seperti itu. sudah, iya. Kemudian Bu, ini kan kita baru saja menyelesaikan operasi Patuh Candi Mhm, 2025. iya, Dengan adanya edukasi yang sudah disampaikan oleh jajaran Satlantas, ini analisa dan evaluasinya seperti apa Bu dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? iya. Dengan adanya operasi patuh yang sudah dilaksanakan, itu, tentunya kita melaksanakan kegiatan ini tidak hanya upaya represif atau penindakan pelanggaran. Kita mulai dari upaya preemptif, preventif, baru yang terakhir adalah upaya represif atau penindakan pelanggaran. Di sini kita tidak hanya melaksanakan penilangan saja, tapi kita sudah balance dengan, memberikan materi penyuluhan, bimbingan kepada masyarakat, itu sudah seimbang gitu. Jadi untuk penindakan pelanggaran tentunya dapat kita laksanakan apabila pelanggaran tersebut adalah pelanggaran yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Berarti pengancam keselamatan. Ya, termasuk knalpot brong itu Siap. juga menjadi sasaran operasi. Ya setelah kegiatan operasi ini alhamdulillah, lebih cenderung meningkat terkait dengan ketertiban berlalu lintas, kesadaran berlalu lintas, dan pelanggaran khususnya di wilayah kota ya, karena yang sering kita lihatkan di wilayah kota itu sudah, terlihat lebih baik gitu. Mmm. Nah Bu, ini adakah, inovasi sendiri dari Satlantas Polresta Magelang Ya. di operasi Patuh Candi ini Bu? Operasi Patuh. Jadi, di Operasi Patuh ini kita bekerja sama dengan, UPPD atau Dispenda, terkait dengan pembayaran pajak, kemudian dengan Jasara Harja, maupun dengan Dishub. Kita mengadakan terkait dengan apabila ada pelanggar yang melaksanakan pelanggaran, tidak kita serta-merta kita tilang. Kalau dia tertib, kita memberikan apresiasi berupa pembagian coklat, gitu. Itu untuk seluruh pengendara yang melintas Iya, di kota ya, Bu? iya. Apakah itu juga dilakukan maksud kami di daerah-daerah lain, Bu, maksudnya yang di wilayah hukum Iya, dihukum wilayah Polresta Magelang, namun titik-titiknya berubah-berubah. Oh, siap. Kita mengadakan ada di Polsek Muntilan, kemudian di Samsat Mungkit, kita mengadakan kegiatan di situ bersama dengan instansi terkait. Wah, ini sangat menarik kalau Iya. gitu saya tahu gitu kemarin ke sana Langsung dapet coklat ya? biar dapet coklat. Iya. Nah, ini kan tadi, dapat apresiasi coklat terus nggak langsung ditilang seperti itu, Bu. Iya. Itu tanggapan dari masyarakat seperti apa, Bu? Senang, mereka senang, artinya, upaya mereka tertib administrasi berkendara itu diakui gitu. Jadi ketemu polisi itu tidak takut, ini saya lengkap semua, pajak tertib, apa semua. Jadi mereka cenderung, "Mana polisinya nih saya tunjukin," gitu. Tapi ada nggak sih, Bu, kendala-kendala yang dihadapi di lapangan dalam upaya mengedukasi masyarakat ini? Kendala pasti ada, cuman sejauh ini masih dapat dikendalikan ya, terkontrol semuanya. Kendalanya ya masih seputar kebutuhan personil, kemudian kegiatan internal kita juga ada, jadi kita harus pintar-pintar membagi waktu terkait dengan kegiatan rutin kepolisian. Nah, Bu, kita balik lagi ke Polis Bustus pesantren Mhm, ini ya, Bu. Ini kan kalau di pesantren mungkin ada aturan-aturan tertentunya ya, mhm, Bu. mhm. Ini adakah kendalanya saat dari pihak kepolisian mau bergabung bersama pesantren untuk memberikan edukasi untuk pelajar? Kalau kendala ke pondok pesantren tidak ada, karena kita juga sudah koordinasi langsung dengan pengurus pondok, sehingga kita sudah infokan terkait dengan hal apa saja yang menjadi, arahan dalam kegiatan menjadi narasumber nanti. Ya, khususnya saya kalau ke pondok ya menyesuaikan. Mungkin kalau hari-hari mungkin belum menggunakan hijab, kalau ke pondok ya menyesuaikan menggunakan Siap. hijab. Menyesuaikan itu saja. Itu biasanya diawaki berapa personel tuh, Bu? Kalau dari kami, itu personil Kamsel memang terbatas di tingkat Polres, itu kurang lebih sekitar 7 orang personil. Namun dalam kegiatan yang dilaksanakan, itu mengikuti, besarnya acara. Apabila itu membutuhkan personil yang lain, itu kita dapat, mendukung dengan personil yang di unit lainnya. Ini berarti untuk setingkat SMP, SMA saja, Bu, ataukah
Bisa semuanya dari PAUD sampai dengan kuliah itu bisa kita bantu terkait dengan edukasi keselamatan. Bu, ini Iya, gimana nih? Pasti kan anak-anak tuh ya itu tantangannya. iya, Iya. pastinya. Jadi ternyata jadi guru PAUD itu capek ya, karena saya alami ketika kita memberikan edukasi yang menyesuaikan. Kalau materi untuk PAUD tidak sama dengan materi SD, SMP, SMA beda. Gimana mencarikan suasana Iya, belajar. jadi materinya dan caranya juga berbeda, tergantung dari objek. Siap, Bu. Dan Mmm. ini, Bu, yang terakhir, apa pesan kepada pemirsa podcast Presisi? Pesannya adalah bahwa, keselamatan berlalu lintas itu merupakan tanggung jawab kita bersama, baik kita sebagai instansi maupun keluarga di lingkungan terkecil. Jadi tetap berhati-hati di jalan, terus tertib berlalu lintas, itu aja. Baik, terima kasih banyak Ibu UST ya, Ya. Bu. Terima kasih sudah datang menyempatkan diri hadir di podcast Presisi. Sehat selalu Ibu. Iya, terima kasih. Dan izin Ibu salam hormat untuk seluruh Oh ya, anggota terima jajaran. Siap, kasih. Ibu. Dan pemirsa podcast Presisi, demikian perbincangan kita bersama Kompol Nyi Ayu Fitria Faca, SHMH, Kasat Lantas Polresta Magelang, Polda Jawa Tengah, yang biasa kita kenal dengan UST. Saya Berpolinta Nanansi bersama kru yang bertugas pamit undur diri dan salam presisi. Dalam upaya mempererat hubungan antara kepolisian dengan masyarakat, khususnya kalangan pesantren dan generasi muda, jajaran Satlantas Polresta Magelang, Polda Jawa Tengah menggelar kegiatan Polis Go to Pesantren dan Polisi Sahabat Anak. Polis Goes to Pesantren merupakan program edukasi yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, kedisiplinan, serta wawasan hukum kepada para santri. Melalui dialog interaktif dan pendekatan persuasif, para anggota kepolisian mengajak para santri untuk menjadi generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia dan taat hukum. Dalam kegiatan ini, para santri juga diberi pemahaman tentang bahaya radikalisme, kenakalan remaja, dan penggunaan media sosial yang bijak. Sementara itu, melalui program Polisi Sahabat Anak, jajaran Satlantas Polresta Magelang, Polda Jawa Tengah hadir lebih dekat dengan anak-anak usia dini, membangun kepercayaan dan rasa aman sejak dini. Dengan metode yang menyenangkan seperti bernyanyi, bercerita, dan bermain edukatif, anak-anak diajak mengenal tugas polisi sekaligus belajar tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas. Melalui kegiatan seperti ini, jajaran Satlantas Polresta Magelang, Polda Jawa Tengah berharap dapat terus menjalin hubungan harmonis dengan seluruh lapisan masyarakat. Polisi bukan untuk ditakuti, tetapi untuk menjadi sahabat dan pelindung masyarakat.